Ya. Share. Oke, ini kelas spiritual formation, formasi rohani. Right? Jadi kalau dimasuk dengan formasi itu berarti susunan. Ya, formasi itu berarti ada susunannya seperti kayak sebuah rumah, susunannya ya landasannya dulu, baru temboknya, baru atapnya kan gitu. Ya kan? Ada fondasinya, ada bangunannya, baru ada atapnya. Itu rumah yang sederhana. Nah, di dalam rohani itu berarti kayak seperti bangunan. Spiritual itu adalah hidup kita, dari saya bilang. Sebab kita adalah makhluk rohani. Karena kita punya roh yang berasal dari Allah. Ya. Nah, maka kita disebut rohani. Kalau tumbuhan, binatang nggak punya roh dia. Tapi kita punya roh. Maka kita punya rohani, kita disebut manusia roh, manusia rohani. Nah, rohani itu punya susunan. Susunannya ini tadi, fondasinya ibarat seperti rumah, ya, ada landasannya, formasinya, ada dasarnya, lalu ada bangunannya, itu nanti purification, purifikasi. Purifikasi ini artinya kita memurnikan, menyucikan diri kita. Oke, baru yang ketiga nanti mencapai kesempurnaan, deifikasi. Seperti kamu membangun rumah, bangun fondasinya dulu kan, baru bangun bangunannya, baru nanti kamu sempurnakan semua, atapnya lah, kamu cat lah, kamu kasih perabot, kamu permak jadi bagus. Nah, itu adalah deification atau deifikasi. Deifikasi ini artinya pengilahian. Nah, ini formasi rohani kita yang sederhana ada 3 ya, fondasi, purifikasi, dan deifikasi. Nah, fondasinya itu apa? Kita harus tahu bahwa fondasinya itu adalah Kristus sebagai Allah di dalam ketritunggalan dia sebagai firman Allah, ya, dia sebagai anak Allah, ya, dia adalah logosnya Allah, dia adalah gambar dan rupanya Allah. Nanti kalau kamu baca kan, ada kan di situ kan, di buku itu. Nah, dia adalah anak Allah, dia adalah firman Allah, dia diperanakan dari Sang Bapa, dia adalah Sang Hikmat itu, dia Sang Logos itu, dia gambar kemuliaan Allah, dia rupa Allah, dan sebagainya. Ya kan? Nah, di dalam Allah Tritunggal. Tetapi, dia yang Sang Logos, Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini yang kita harus pahami itu sebagai landasannya. Jadi kita mau bangun rohani kita, mau menyusun ini rohani kita, ibaratnya mau menyusun rumah nih, mau membangun sebuah rumah, kita bangun dari fondasinya. Fondasinya apa? Kristus sebagai Allah Tritunggal dan inkarnasi. Inkarnasi itu maksudnya dia menjadi manusia yang kita tahu dengan nama manusianya apa? Yesus Kristus. Ya. Nah, ini kalian baca, misalnya ada beberapa tentang Tritunggal dan inkarnasi sebagai fondasi teologi. Allah Tritunggal, Kristus adalah Allah, Kristus adalah Sang Firman, ya, dia ada Firman yang terakhir, lalu dia jadi manusia, dia mengambil rupa seorang hamba, oke? Lalu dari sini saya menjelaskan tentang Kristus, inkarnasi dan kitab suci, lalu apa desain Allah buat kita, dan kita dari mana kemana, dan dari mana dan kemana hidup kita, mengapa kita ada, gitu ya. Nah, ini adalah fondasi untuk mengapa kita perlu membangun rohani kita. Oke. Lalu fondasi berikutnya adalah ketika Kristus datang, dia menebus kita, menyelamatkan kita. Sehingga di sini kamu bisa lahir baru. Lahir baru artinya kamu menjadi apa? Sederhananya kamu menjadi orang Kristen. Ya kan? Kamu lahir baru, kamu menjadi anak Allah. Kamu menjadi manusia baru. Atau tadi saya bilang manusia rohani, manusia pneumatikos. Oke? Kamu mengalami hidup baru.
Kamu sekarang adalah anak-anak Allah yang hidup oleh roh. Kamu adalah manusia rohani. Kamu kalau jadi manusia rohani segambar dan serupa dengan Kristus. Kristus menjadi segalanya. Karena kita berpakaian Kristus dan ingin menjadi sempurna. Nah, ini fondasinya semua harus kamu pahami. Oke? Ya. Nah, ini garis besarnya dulu ya. Nah, kemudian setelah fondasi, apa kedua? Purifikasi. Purifikasi artinya ini apa? Hah? Iya, pemurnian atau penyucian. Nah, setelah kamu lahir baru kan tadi fondasinya kamu lahir baru, jadi manusia baru, kamu seperti kayak bayi yang baru lahir. Nah, karena kamu bayi yang baru lahir, kamu perlu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kayak kita dicipta ulang gitu. Kamu lahir baru. Padahal loh, saya udah segede ini kok lahir baru gitu kan. Maksudnya kok jadi bayi lagi dalam pengertian rohani tadi. Ya, rohmu lahir baru, ya tubuhmu ya seperti ini. Tetapi rohmu jadi baru, kamu jadi manusia baru. Nah, rohmu itu yang harus terus disucikan supaya hidupmu, tubuhmu jadi kudus, jadi suci. Ya, makanya formasi kita yang kedua adalah menjalani namanya purification. Purification itu artinya kita harus pahami dulu siapa diri kita, spiritualitas kita ya. Nah, langkah-langkah spiritualitas itu seperti apa menjalani purification ya. Kita coba buka halaman 219. 219. Coba kamu buka. Bukunya ada kan? Buka aja. Loh, iya dong. Jadi yang mana lagi? Buku formasi. Nah, ini saya buka ya. Halaman 219. Nah, untuk menjalani purification ini ada step-stepnya. Jadi bukan kayak kamu ditempatkan di hutan, terus kamu asal jalan gitu. Enggak. Kamu dikasih Google Map-nya. Tahu Google Map ya? Pernah pakai? Atau kamu dikasih kompas, tahu arah gitu. Pernah pakai Google Map nggak? Misalnya dari mau kemana gitu kan, disuruh belok kiri, belok kanan, lurus. Betul kan? Nah, dalam purification ya, di dalam gereja itu dikasih Google Map-nya, dikasih petunjuknya. Gimana sih supaya kita menjalani purification tadi apa? Menjalani pemurnian ya, menjadi penyucian itu apa sih langkah-langkah yang harus saya kerjakan jadi orang Kristen ini kalau sudah lahir baru, jadi anak Allah, aku mesti ngapain ini? Gitu, apakah hidup ya udah hidup aja mengalir aja gitu. Ya, apakah kita jadi orang Kristen ya udah mengalir aja ya saya berdoa terus setiap minggu ke gereja gitu. Terus apakah hanya itu gitu? Ya, terus ya saya berbuat baik, saya hidup taat, saya hari Minggu ke gereja, ya saya baca kitab suci, ya saya juga berdoa. Apakah sesimpel itu pemurnian kita? Nah, ini yang kita coba pelajari ya dalam spiritual formation itu gimana sih saya jadi orang Kristen? Misalnya ini rata-rata kan dari kecil ya, jadi orang Kristen, terus sebetulnya saya jadi orang Kristen untuk apa ya? Untuk apa sih? Nanti mau kemana ini pada akhirnya? Ya kan? Nah, itu. Ini yang harus kita tanyakan. Kalau kamu nanti di sekolah ini, kamu sudah tahu nanti ngapain aja. Nah, makanya persiapannya kan kemarin saya bagi buku doa. Oke? Saya suruh kalian baca Saint. Nanti tugas mingguannya baca Saint. Setiap hari, terus kamu bikin pemahamanmu sendiri. Apa yang kamu baca di situ? Oh, tentang ini. Terus yang kamu dapati, yang kamu pelajari apa? Kamu ketik di situ. Nggak usah panjang-panjang. Ya, nanti saya ajarin caranya. Nah, setelah itu kamu kirim lewat WordPress. WordPress semua sudah ada bikin? Sudah. Oh, sudah. Cewek-cewek semua udah? Oke, that's good. Very good.
eh, kenapa ya? Nah, oke, ini agak errornya. Sebentar. Ini laptopnya udah terlalu berat kerjanya, jadi lelet ya. Nah, tadi saya sampaikan purification itu ada apa? Ada stepnya, ada langkah-langkahnya, ya. Ada langkah-langkahnya. Gimana? Kok Pak Hendy mau bagikan saya buku doa ya? Disuruh baca sen ya, disuruh baca buku ya, nah disuruh baca Alkitab ya. Ini namanya nanti ada formasi, ada petunjuknya. Jadi saya nggak kasih kamu, taruh kamu di tengah hutan, terus kamu tarik jalan keluar sendiri, gitu ya. Nah, saya taruh kamu di hutan, tapi saya kasih kamu peta, lihat peta, ya, atau Google Map, ya. Nah, GPS, nah itu nanti kamu ikuti. Nah, di gereja sudah nyerahkan, misalnya kayak hari ini ya. Coba kamu buka sen hari ini. Oke, coba semua buka sen Susana itu. Terus di bawahnya ini kan ada tuh, baca Matius 16 20 sampai 24. Ya kan? Terus disuruh baca Matius 16 20. Kenapa kok baca Matius 16 sampai 24? Nah, karena gereja sudah menentukan, oh hari ini bacaan ayatnya ini. Besok apa lagi? Besok lain lagi gitu. Nah, itu namanya apa? Petunjuk. Jadi setiap hari kita harus reading the Bible. Nah, itu salah satunya. Jadi reading the Bible, baca saint dan sebagainya ya. Nah, itu ada petunjuk. Nanti kita akan pelajari di sini. Oke. Kemudian ini kenapa kok macet ya? Oke, saya ngetik dulu. Atau kalian sudah buka bukunya tadi? Halaman berapa? 219-nya. Ini saya matiin dulu PDF-nya. Iya. 216, udah. Oke, ya. Nah, ada di situ ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya, ya. Ini ya. Oke. Dah, bisa baca ini. Saya, aduh, ini lagi muncul. Ini dulu. Nih ya. Ya, yang pertama, langkah pertama apa? Langkah praktis. Oke. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Kenapa ya? Langkah-langkah pertamanya apa? Langkah praktis. Langkah praktis itu apa? Yang jelas coba kembali ke itu. Sebentar ya, ini. Iya, coba baca dulu. Fase praktis melibatkan tindakan yang membantu orang
cara mengatasi keterikatan keinginan atau nafsu, dan semakin belajar mempraktikkan kebajikan dan menuju kasih atau cinta. Tujuan dari fase ini adalah terbebas dari nafsu, pikiran harus dibersihkan dan menjadi tidak meminat sehingga bisa berlanjut ke tahap terakhir, yakni kontemplasi tidak terganggu oleh hasrat. Iya, hasrat itu nafsu. Jadi langkah praktis itu adalah bagaimana kita memurnikan diri kita dari hawa nafsu. Ya, coba saya pakai ini aja, Google Chrome aja. Ini kenapa ya PDF-nya? Oke, kita lihat. Stop dulu. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi ada langkah-langkahnya ya. Jadi kalau tadi setelah lahir baru jadi anak Allah, kemudian kita harus menjalani namanya purification. Ini tolong semua perhatiin ya. Nah, lahir jadi baru anak Allah, kita kok bisa lahir jadi anak Allah karena tadi Kristus yang sudah datang menebus kita, menyelamatkan kita, ya. Lalu kita dibaptis, kita percaya, kita jadi anak Allah. Nah, kemudian kita harus melakukan namanya purification. Purification itu berarti ya menjalani namanya pemurnian, pengudusan, sehingga nanti kita menjadi serupa dengan Kristus. Oke? Nah, tapi ada langkah-langkahnya. Tadi yang dibaca ada langkah yang namanya langkah praktis. Lalu yang kedua adalah mencapai yang namanya teoria. Teoria itu berarti kamu sudah merenungkan tentang Allah dalam kontemplasi sampai nanti gnostikos, kamu sempurna gitu. Nah, ini ada spiritual step-nya, nanti kalian bisa pelajari ya. Oke, nah spiritual steps yang pertama adalah ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Langkah praktis yang pertama, jadi kalau kamu menjalin pemurnian, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membersihkan dirimu dari segala hawa nafsu. Yang kedua, itu secara negatif ya. Secara positifnya adalah kamu mencapai yang namanya kasih, berbuat baik. Gitu. Oke? Nah, itu langkah praktis yang kita kerjakan. Tujuannya mencapai passion. Nah, ini nanti istilah-istilah kalian harus kenal ya. Kemarin di kelas bahasa Inggris sudah belajar belum? Ada istilah-istilah itu, nous dan segala macam. Bukunya sudah dikasih? Buku bahasa Inggrisnya? Sudah ada di Google Classroom? Sudah ya? Itu dari Filokalia. Nah, itu dipelajari, diterjemahin. Ada tentang istilah nous. Ini nanti juga di sini ada kan? Sama nggak? Buku bahasa Inggrisnya itu ada istilah nous, ada istilah macam-macam ya, nepsis, doa, dan sebagainya. Ini juga sambung nanti dengan spiritual formation. Ya. Nah, jadi nanti di dalam spiritualitas ini adalah kamu memahami dirimu secara roh, hatimu seperti apa, ya. Bagaimana memurnikan itu tadi langkah-langkahnya adalah ada latihan jiwani dan latihan badani. Jadi langkah praktis itu kamu harus melakukan 2 latihan. Makanya formasi kita tadi 3 ya kan? Fondasi, purification, purifikasi. Nah, di formasi ini kamu perlu latih. Ibaratnya gitu, kalau formasi itu cuma desain. Kayak kamu mau jahit baju nih. Kamu desain dulu, kamu bikin polanya dulu kan? Nah, di sini yang pindah jahit baju happy kan? Bikin polanya dulu. Habis itu baru dikerjakan. Nah, sama. Kita bikin polanya. Pola kita 3 tadi. Apa? Fondasi, purification, deifikasi. Nah, dari pola itu kita harus kerjakan. Kerjakannya adalah ya seperti ini. Kamu latihan. Namanya latihan jiwani dan latihan badani. Tapi untuk ngerti itu kan kamu perlu, misalnya dalam jahit baju itu kan ada istilah-istilahnya itu. Ukurannya lah, senti lah, terus apa istilah-istilah dalam jahit baju misalnya apa? Menggunting, terus apalagi namanya pola ini ada istilah pecah pola, terus apa lagi istilahnya?
menjeruju, macam-macam kan? Istilahnya kan banyak ya. Nah, di dalam spiritual formation istilah-istilahnya juga banyak. Ada istilah pola kalau dalam menjahit ya kan? Ada istilah menggaris, menggunting dan sebagainya. Nah, di dalam spiritual formation itu juga sama. Ada istilah-istilah misalnya kamu harus mengerti tentang hati itu apa. Oke? Apa itu lemari batin, inner closet? Apa itu api batin? Apa itu iman? Apa itu nus? Oke? Apa itu jiwa? Apa itu artinya purification? Apa artinya pikiran dan perbuatan Kristus? Apa artinya spiritualitas? Ada banyak istilah di sini. Apa artinya manusia rohani? Apa artinya pertobatan? Apa artinya manusia baru? Apa artinya pemurnian jiwa? Dan sebagainya. Jadi ada banyak istilah itu yang dipakai. Nah, istilah-istilah itu nanti dipelajari di dalam bahasa Inggris. Buku yang akan kalian pakai itu. Ya, hati itu apa, doa itu apa, nus itu apa, jiwa itu apa, roh itu apa, baca kitab suci artinya apa, dan sebagainya. Oke? Nah, itu istilah-istilahnya. Sehingga waktu kamu mengerjakan latihan itu, kamu sudah bisa pakai istilah itu. Ya. Kemudian, nah di sini ada latihan nih. Ya. Jadi spiritual step yang pertama kan tadi 216 ya. Oke. Berapa? 219. Nah, langkah pertama adalah latihan nih. Nih, spiritual step fase praktis. Fase praktis itu adalah fase di mana kamu latihan atau asketis diri melawan keinginan daging dan mengejar kasih atau kebajikan. Gitu. Oke, jadi latihan. Nah, latihannya itu ada dua. Asketis itu artinya kita disiplin, kita latihan. Untuk apa? Dua hal tujuannya. Melawan keinginan daging, itu nafsu, dan mengejar kasih atau kebajikan. Nah, itu fase praktis atau fase askesis atau asketis. Ya. Oke. Nah, fase asketis kita lihat lagi ke daftar isi tadi. Fase asketis kita adalah ini. Latihan jiwani. Oke. Ini seperti sebuah siklus mulai dari pertobatan dan air mata. Ya. Nah, dari pertobatan dan air mata itu ini di sini ada doa. Nah, kita belajar Jesus prayer nanti ya. Lalu ada askesis, ini berarti melawan hawa nafsu, misalnya dengan berpuasa, menahan kemarahan, mengendalikan diri. Oke. Lalu nepsis berjaga-jaga, ini dengan doa. Lalu bersinergi ya. Dan membaca kitab suci dan bapak-bapak gereja. Nah, makanya kenapa saya kasih kalian buku doa. Berarti buku doa itu tahap latihan yang mana ini? Ini doa. Berarti tahap latihan di dalam pertobatan atau nepsis ini, berdoa tanpa henti. Nih, nepsis, prosoke dan prosoke. Doa dan berjaga-jaga. Terus saya kasih kalian tugas nanti misalnya baca Alkitab. Ini di mana? Kita belajar dari kitab suci gitu. Ya kan? Kemudian saya kasih kalian bacaan tentang saint. Ini pelajaran tentang orang-orang kudus, misalnya Bapak Gereja. Ya. Kenapa kita perlu baca kitab suci? Nah, kita perlu belajar kepada Kristus. Karena dengan belajar kitab suci akhirnya menuntun kita kepada Kristus. Dan kita hidup di dalam Kristus dan akhirnya melakukan perbuatan baik. Nah, itu gunanya kita baca kitab suci.
Ya, terus kita baca sains ngapain? Oh, itu sudah contoh nyata orang-orang yang sudah taat kepada kitab suci. Jadi kalau kamu baca orang-orang kudus, saint tadi itu adalah orang-orang yang sudah hidup taat kepada Kristus. Jadi dikasih contoh gitu. Dikasih contoh. Misalnya buku doa yang saya bagi itu kan ada banyak ya. Itu tulisan dari orang-orang suci. Karena mereka sudah menghidupinya. Sehingga bisa menuliskan doa yang begitu bagus yang diwariskan untuk kita. Oke? Nah, jadi saya ajak kalian baca kitab suci, berarti ini berteori gitu. Kita mau menemukan Kristus dalam setiap bacaan kitab suci ini. Ya. Tetapi baca sains ini contohnya orang yang sudah melakukan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Paham ya? Oke, jadi ada istilahnya kamu belajar kitab suci berarti belajar doktrin, tapi doktrin itu dibawa sampai kamar tidurmu. Artinya dari kamu bangun sampai kamu tidur kembali itu dituntun oleh kitab suci. Nah, itu kisah hidup orang-orang kudus yang kamu baca hari ini. Ya. Nah, mulai hari ini misalnya apa? Saya kasih makanya kalau saya nggak akan share di Google Classroom karena saya share aja di grup supaya nanti kan nggak hanya kelas ini yang wajib baca, nanti semua student ya yang ambil kelasnya juga mereka wajib baca gitu. Oke. Nah, misalnya kelas dogmatika, nanti mereka juga masih baca sains. Ya, udah tanya kakak tingkat kan, mereka baca sains setiap hari kan, lalu dikirim di WordPress gitu. Nah, ini yang sama yang akan kalian kerjakan juga. Misalnya hari ini kita baca ada tentang perawan martir bernama Susana. Nah, martir itu artinya dia mati dibunuh demi iman kepada Kristus. Nah, itu contoh nyata orang yang sudah apa? Orang yang sudah tinggal di dalam kasih Yesus atau orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Jadi ada contohnya. Oke, jadi kalau kamu baca doa itu latihan apa? Jiwani. Latihan jiwani itu bagian dari tadi fase praktis. Fase praktis itu untuk apa? Supaya kamu baca doa, kamu baca kitab suci itu untuk apa? Melawan daging dan mengejar kasih. Nah, itu tadi. Itu formasi kita, purification kita itu dua, melawan hawa nafsu atau dispassion dan mencapai kasih. Tapi untuk mencapai itu kamu perlu latihan. Sama kayak tadi, kamu mau jahit baju, kamu gambar dulu polanya. Nah, pola kita sudah ada ini di buku ini. Tapi kamu perlu latih. Ya kan? Nah, sama kamu perlu latih baca kitab suci, kamu perlu latih nanti di sini baca sains gitu. Baca kitab suci, baca buku doa, baca sains. Latihan namanya. Apa nama? Latihan jiwani. Nah, waktu kamu baca kitab suci, kamu berdoa, di situ harus ada pertobatan, ya, ada berjaga-jaga, mengandalkan Tuhan, sinergi. Oke, nanti seperti apa itu istilah-istilahnya. Lalu dari situ kita makin mengerti. Ya. Nah, terus ada ibadah memang. Salah satunya selain ya kita ikut ibadah dalam perjamuan kudus yaitu sakramen, ya. Nah, kemudian ada latihan badaninya. Jadi tadi latihan jiwani ya, kita doa, kita baca kitab suci ya. Latihan badaninya apa? Ini tadi memerangi daging dan mencapai kasih. Gitu. Oke, jadi kita ngerti bahwa ternyata dalam diri saya tuh walaupun saya banyak doa, banyak baca kitab suci gitu ya, ternyata saya masih harus bergumul dengan dosa. Nah, ini harus menyalibkan daging. Ya. Nah, tapi kita belajar nih bagaimana nanti lahirnya dosa dalam diri kita. Lalu bagaimana saya bisa mengendalikan diri? Tadi satu sisi kan
kita diajarin latihan jiwanya tadi untuk berdoa, baca kitab suci kan. Tapi latihan badannya harus sekaligus jalani, yaitu bagaimana kita punya pengendalian diri terhadap hawa nafsu atau daging. Lalu bagaimana kita melakukan kasih atau kita melakukan kebajikan, ya, perbuatan baik, gitu. Itu formasi kita. Oke, sampai akhirnya ya sampai seumur hidup kita melakukan dan kita akhirnya masuk dalam kemuliaan Allah, deifikasi. Ya, nah kita berada di dalam Kristus selama-lamanya. Nah, ini gambaran besar formasi rohani kita satu semester ini. Nah, ini kita mau pelajari dari buku ini. Oke? Ya. Nah, sekarang apa yang kita bisa simpulkan dari ini? Formasi rohani kamu harus mengerti dulu tentang Kristus. Tentang Kristus, tentang kita. Siapa kamu? Siapa kamu di sini? Saya yakin. Yakin itu siapa? Saya Sofi. Sofi itu siapa? Saya Arvin. Arvin itu siapa? Kalau saya tanya. Sofi itu siapa? Ya aku. Aku itu siapa? Aku itu dari mana? Kenapa kamu ada? Dan nanti mau kemana ini? Akhir hidupmu akan menuju kemana? Kamu pernah tanyakan itu enggak? Pernah? Enggak pernah tanyakan? Jadi ngalir aja di hidup ini. Ya hidup, besok mati, ya udah gitu ya. Atau harusnya kan masa-masa remaja ini mempertanyakan ya, kok saya ada di dunia ini? Dari mana saya berasal? Untuk apa saya hidup? Dan nanti mau kemana? Itu kan pertanyaan semua orang di sepanjang zaman, benar nggak? Nah, ya, kamu tanya orang tuamu, temanmu, siapapun, pasti mereka pernah bertanya tentang ini. Siapa sih manusia itu? Nah, ini pelajaran fondasi namanya. Oke? Ya. Jadi kalau kita bertanya siapa saya, kita nggak cari-cari sendiri. Tebak-tebak sendiri gitu. Oh, saya orangnya kayak gini. Ya, satu sisi benar kita harus mikir ke situ ya. Tapi ternyata nggak cukup. Kita harus berdasarkan apa yang diajarkan oleh Kristus. Makanya kita harus mengenal Kristus. Kenapa? Karena kamu mengenal Kristus, kamu akan mengenal diri. Kok bisa? Kok saya mengenal Kristus, mengenal diri saya? Ya, kamu fokus, dengerin. Kenapa kok bisa mengenal Kristus, kok bisa mengenal diri saya? Karena Kristus itu adalah pencipta kita. Ya, jadi dia yang paling ngerti siapa kita. Dia Allah yang menciptakan kita. Kejadian pasal 1. Allah berfirman, jadilah ini, jadilah manusia. Manusia pun jadi. Nah, firman Allah itulah Kristus yang menjadikan kita. Lalu, dia adalah gambar dan rupa Allah itu. Manusia diciptakan sesuai dengan Kristus. Artinya gini, saya ambil contoh. Di sini kan, misalnya, siapa yang pernah menjahit baju? 1, 2. Oke. Siapa yang pernah bikin kue donat? Oke. Kue donat rata-rata. Saya ambil yang donat aja deh. Nah, waktu kamu mau bikin kue atau donat, kamu ambil cetakannya itu kan? Ya dong? Ya kan? Cetakan donat itu. Ya dong? Atau kamu bentuk dulu kan? Atau mungkin bukan cetakan lah ya. Loyangnya gitu ya. Bolu ya. Nah, kamu tuang di situ adonannya kan? Baru kamu masak. Nah, sama seperti Allah menciptakan kita. Atau tadi pakaian. Sebelum kamu jahit baju itu, kamu gambar dulu kan. Jadi sudah ada polanya kan. Nah, atau sudah ada tadi loyang cetakannya kan. Nah, sama seperti Allah sebelum menciptakan kita, Allah sudah buat cetakannya itu dulu.
Oke, baru dia bentuk manusia. Nah, cetakannya itu, polanya itu adalah apa? Yesus Kristus. Nama cetakannya apa? Gambar dan rupa Allah. Jadi ada Allah, ada gambar Allah, ada rupa Allah. Nah, bingung kan? Bingung nggak? Oke, misalnya ini siapa? Ini Happy. Misalnya saya foto si Happy, press gitu. Yang mana gambar, yang mana rupa? Foto gambar. Ya, jepret itu ya, hasil foto itulah gambar. Gambar siapa? Happy. Gambar si Happy. Bukan si Neon gitu kan? Nah, gambarnya Happy karena yang saya foto Happy gitu. Yang disebut rupanya Happy siapa? Si Happy. Gitu. Ya kan? Jadi Happy sama nggak dengan rupa Happy? Nah, Happy kan cuma nama. Wujud aslinya namanya apa? Rupa Happy. Kan gitu. Ya kan? Kemudian yang disebut gambarnya Happy yang mana? Yang difoto. Paham? Nah, Allah itu juga seperti itu. Allah dalam kapasitas yang saya bisa jelaskan itu dia punya gambar Allah. Berarti ada wujud Allah dong. Sehingga bisa difoto kan? Gitu. Seperti ada rupanya Happy baru saya bisa foto. Kalau nggak ada rupa saya foto apa? Nggak bisa kan? Hantu yang saya foto. Ada rupanya Happy yang seperti ini. Nah, rambutnya diikat, ya kan, pakai baju pink gitu. Terus ya face-nya seperti ini, bulat, nggak lonjong. Oke. Kalau Sophie agak bulat gitu. Kamu lihat ke saya, jangan lihat orang lain. Ya. Seperti itu. Nah, itu saya foto. Berarti foto itu adalah hasil dari apa? Rupa gitu. Nah, gambar dan rupa Allah itu tadi saya bilang polanya, cetakannya, di mana manusia dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu siapa? Kristus. Jadi manusia dicipta, dibuat menurut apa? Kristus, menurut polanya itu. Sama kalau kamu bikin baju, kalau kamu gambar baju kaos, ya hasilnya kaos kan gitu, bukan kemeja kan? Gitu, atau rok kan? Nah, kamu kalau bikin polanya adalah rok, ya kamu jahit jadinya rok kan gitu. Nah, sama seperti ini. Kalau kamu gambar dan rupa Allah, terus dibuat menurut gambar rupa Allah, maka kita jadinya seperti gambar dan rupa Allah. Gitu ya. Nah, jadi sekarang yang disebut dengan rupa Allah adalah Kristus. Jadi Allah yang berwujud rupa yang bisa kelihatan itu adalah Kristus. Tapi Allah itu kan roh, nggak bisa kelihatan. Iya betul. Tapi ketika dia mengambil rupa, rupanya itu sudah ada, dia bisa dilihat. Makanya kita nggak bisa melihat Allah, oke? Karena Allah itu roh. Allah itu roh, kita nggak bisa melihat. Dan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tapi kalau dikatakan kita berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia melihat Allah. Kok bisa ada ayat seperti itu? Kok bisa melihat Allah, melihat Kristus? Gitu. Karena ada Allah yang memiliki rupa, yaitu dalam diri Kristus. Ya kan? Kamu bisa melihat ini nggak? Karena ada rupanya. Oke? Kamu bisa lihat ini nggak? Apa ini? Ini nggak ada. Ini nggak ada rupanya. Right? Ya kan? Kamu bisa lihat ini nggak? Ya, karena ada wujudnya. Tapi kalau saya bilang, kamu bisa lihat ini nggak? Nggak ada. Ini apa yang mau dilihat gitu kan? Oke? Nah, kamu bisa lihat tangan saya karena tangan saya ada rupanya, ada wujudnya. Right. Nah, Allah juga bisa dilihat karena ada rupanya. Nah, untuk melihat Allah ada rupa, kemarin saya katakan kita butuh cahaya, butuh mata. Nah, gambar dan rupa Allah itu nggak hanya sekedar gambar dan rupa, tapi dia juga cahaya. Sehingga rupa itu memantulkan cahaya. Seperti ini rupa memantulkan cahaya ke matamu, sehingga matamu bisa menangkap cahaya itu.
dan kamu bisa melihat. Coba saya bawa kamu ke tempat yang gelap, kamu nggak bisa melihat. Kenapa? Nah, gelap, nggak punya cahaya, ya kan? Walaupun saya tunjukkan benda segede ini, kamu nggak bisa melihat karena gelap, ya, nggak ada cahaya soalnya. Jadi untuk melihat saya ada rupa Allah, harus ada cahaya Allah. Dan untuk melihat kamu harus punya mata, gitu. Nah, disinilah kamu belajar spiritual formation supaya matamu terbuka bisa melihat Allah. Supaya matamu terbuka bisa menangkap cahaya yang dipantulkan oleh Kristus itu. Itu yang penting. Jadi kalau saya suruh kamu baca buku doa, baca Alkitab misalnya, ya, baca buku ini supaya apa? Supaya mata rohanimu terbuka dan kamu bisa melihat Allah. Pak, kenapa sih harus bisa melihat Allah? Kenapa? Karena kamu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita nanti akan kemana? Kembali menjadi rupa Allah. Kok nanti, Pak? Iya, karena sekarang di sini kita sedang berjuang melawan dosa dulu. Jadi ada daging, ada dosa yang selalu menghalangi kita. Nah, ini harus dibersihkan. Makanya nanti ada namanya Pak, purification. Murni. Iya. Nah, jadi kita harus menyingkirkan semua penghalang-penghalang. Seperti saya taruh kamu di tengah hutan. Kamu harus keluar. Tapi untuk keluar kamu perlu petunjuk. Nggak bisa asal jalan, harus tahu utara, selatan, barat gitu kan. Tapi waktu dalam perjalanan selalu ada bahaya, ada jurang, batu lah, ada apa? Mungkin ada ular di hutan. Waktu itu kalian trekking apa? Mungkin jalannya licin ya kan? Terpleset, jatuh. Itu namanya apa? Penghalang. Nah, penghalang kita dalam hal rohani itu apa? Dosa, yaitu nafsu daging tadi. Kamu udah paham nggak? Oke, jadi kita harus singkirkan itu. Supaya akhirnya kita bisa keluar dari hutan itu, akhirnya kita bisa disegambar dan serupa Allah. Nah, untuk keluar dari hutan itu, waktu kalian jalan itu perlu melihat ya? Perlu dong. Waktu kalian jalan di hutan itu, ada nggak yang ngarahin kalian kemarin? Pak, kamu tiba-tiba saya taruh di situ, kamu jalan sendiri, akan tersesat kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada yang memberi petunjuk, bimbingan. Siapa yang memberi petunjuk? Ya guide yang di depan kan? Kamu ikut kakak tingkat jalan di depan, nanti harus ke kiri, harus ke kanan ya kan? Terus harus manjat ke sana, baru turun lagi, belok ini, belok itu kan gitu. Itu namanya apa? Petunjuk. Kalau enggak kamu akan tersesat, nggak tahu kemana gitu. Mungkin nggak bisa balik lagi di sini kamu. Akan tinggal sama monyet di sana. Ya kan? Nah, jadi bukan belajar teologi di sini, tapi kalian belajar sama monyet nanti di sana. Gitu. Ya, atau sama babi hutan di sana. Kenapa kamu tersesat gitu? Nah, sehingga kita butuh petunjuk. Oke? Jadi kalau kamu mau menjadi segambar dan serupa Allah tadi, maka kamu perlu melihat petunjuk. Tadi, waktu kamu mau menjadi segambar dan serupa Allah, berarti kamu harus bisa melihat Allah, karena itu petunjuk. Nah, waktu kamu trekking, kamu kalau nggak mau melihat petunjuk, nyampe nggak? Enggak. Ya kan? Kalau kamu asal jalan sendiri, orang ke kiri, saya nggak mau ikut, saya mau ke kanan. Udah, kamu akan tersesat. Nah, sama seperti ini. Kenapa kok saya suruh kalian baca Alkitab, buku doa, baca sin? Karena itu adalah cara untuk kita melihat Allah. Dengan melihat Allah, berarti kamu melihat apa? Petunjuk. Petunjuk kita siapa? Allah sendiri. Ya kan? Yang Allah sendiri. Yaitu Roh Kudus. Yang akan nanti menuntun kita. Gitu. Jadi, Pak, kenapa kok saya perlu baca Alkitab? Kok perlu doa? Jawabannya apa? Supaya kita bisa melihat Allah yang adalah petunjuk. Itu adalah kayak peta atau Google Map-nya. Jadi, bisa paham ya? Oke. Ini very basic ya fondasinya. Nah, sekarang
Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi kalau Pak, kenapa kok saya perlu melihat Allah ini? Ya supaya kamu nanti menjadi serupa dengan Dia. Pak, kenapa kok saya perlu serupa dengan Dia? Ya karena kamu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu seperti apa sih, Pak? Ini contohnya tadi ada Allah, terus dipotret, jadi gambarnya Allahnya itu jadi rupa. Gitu. Ya, tapi Allah itu nggak bisa kelihatan, Pak. Iya, Allah itu roh. Kalau kok dia ada rupa, karena ada sang anak tadi, sang firman tadi, yang jadi rupa Allah. Sekarang ambil kodrat manusia jadi sama seperti kita. Itu Yesus Kristus. Nah, nanti kita belajar siapa Yesus Kristus itu. Oke, Tritunggal itu siapa? Kok dia berinkarnasi dan sebagainya, ya. Nah, setelah dia menjadi gambar dan rupa Allah itu, supaya gambar dan rupa Allah itu bisa dilihat oleh kita. Tapi kalau nggak ada cahaya gimana, Pak? Ya nggak bisa lihat. Makanya Kristus itu juga adalah cahaya Allah. Nah, nanti kalian baca di sini Ibrani 1 ini. Ini adalah cahaya Allah. Sehingga dengan cahaya, ada rupa, ada cahaya, kita bisa melihat. Untuk apa kita melihat? Untuk apa kita melihat? Ya, untuk apa kita melihat Allah? Iya, supaya kamu dapat petunjuknya gimana jadinya serupa dengan Allah. Sama saya kayak kamu kemarin trekking. Kamu kalau nggak melihat bisa nyampe tujuan nggak? Nggak bisa. Kamu harus melihat petunjuk itu kan? Ikuti. Lihat petunjuknya di mana? Ke kiri kah? Ke kanan kah? Kamu ikuti. Nah, jadi tanpa melihat kita buta, kita akan tersesat. Oke? Ya. Nah, sekarang saya ajak kalian sebelum masuk ke tentang Kristus, kita akan baca tentang ini ya. 61 alat Tritunggal, halaman 52. Coba buka. Apa yang saya jelaskan sebetulnya ada di sini, kira-kira nangkep nggak? Nah, udah baca sampai halaman berapa kalian? Hah? Apa? Sampai halaman berapa? 50. Oke, lambat banget ya. Ini, Arvin? Udah sampai sini belum bacanya? Sudah ya? Sudah baca sampai situ ya? Oke. Apa yang kamu pelajari di sini? Masih ingat gak yang kamu baca? Mengapa, dari mana, dan kemana hidup kita? Udah baca kan? Sofi? Sudah ya? Masih ingat yang kamu baca? Kira-kira tentang apa ini? Depi? Apa ini? Tentang apa ya? Siapa kita sebenarnya? Siapa sih sebetulnya manusia itu? Kenapa kok saya ada di sini? Dan nanti mau kemana ini? Nah, ini pertanyaan penting dulu. Ya, ini karena ini fondasinya dulu. Oke? Ya, nah coba kita baca ya. Sebenarnya kita ini siapa? Mengapa kita di sini dan mengapa kita berada di sini? Ya, dari mana kita berasal? Apa tujuan hidup ini? Kemana arah selepas setelah mati? Nah, pertanyaan ini menimbulkan usaha-usaha untuk menjawab. Akibatnya muncullah berbagai macam agama dan filsafat. Ya, maka ada berbagai macam agama, ada berbagai macam filsafat karena menjawab pertanyaan manusia ini, gitu. Ya, nah kalau kita jawabannya ada di dalam kitab suci, ya, karena jawabannya ini berasal dari Allah sendiri.
Ya. Eh, itu tuh. Jangan masuk lah. Oh iya, direkam ya. Hmm. Oke, saya akan percepat karena ini waktunya sudah akan habis ya. Nah, ini agak panjang. Jadi kalau pertanyaannya pertama, dari mana kita berasal? Dari mana kita berasal? Hah? Dari mana kita berasal? Kenapa kita ada? Tadi saya sudah jawab. Kita dicipta Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Jadi kita berasal dari Allah. Oke, lalu kemana kita akan pergi? Kepada Allah. Ya. Jadi kalau kepada Allah, maka tujuan akhir hidup kita apa? Kepada Kristus. Apa? Mengejar kasih itu maksudnya mengejar Kristus. Nah, gitu. Jadi kalau ibaratnya kita berasal dari mana? Dari Allah. Untuk apa kita hidup? Untuk Allah. Ya, atau dari mana kamu berasal? Saya berasal dicipta menurut Kristus, dari Kristus. Lalu kamu diselamatkan oleh Kristus. Ya, dan itu untuk Kristus. Jadi dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Ya. Oke, terus saya ingin kamu ini secara ringkas saja ya. Terus kita buka lagi halaman 14. Jadi kalau tadi kamu sudah tahu, kamu dicipta oleh Kristus, menurut Kristus, dan nanti hidupnya untuk Kristus, maka kita baca halaman 14. Pak buka halaman 14. Sudah? Sudah, Pak. Iya. Agama Kristen bukan agamanya Yesus Kristus, melainkan agama tentang Kristus. Sebab tanpa Yesus tidak ada agama Kristen. Ya. Jadi Kristen itu bukan agamanya Yesus Kristus. Yesus beragama Yahudi dia. Gitu. Ya. Tetapi tidak ada agama Kristen jika tidak ada Yesus Kristus. Artinya gini, walaupun kita bisa menjalankan semua syariat di dalam Kristus, di dalam agama Kristen, tetapi tanpa Kristus maka sia-sia, percuma. Sebab bukan agama atau syariat yang bisa menyelamatkan kita, melainkan Kristus sendiri. Ya, Kristus adalah keselamatan. Keselamatan adalah Kristus. Kristus adalah keselamatan itu sendiri, sehingga walaupun kita menjalankan segala amal baik, tetapi tanpa Kristus maka semua itu adalah sia-sia pada akhirnya. Nah, jadi kita perlu menangkap nih. Fondasi kita tadi saya bilang di dalam Kristus. Kenapa? Karena tadi kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, yaitu Kristus. Manusia berasal dari mana? Dalam spesifiknya apa, Chris? Kenapa kok dia? Karena dia adalah gambaran Allah dan tapi dia gambaran Allah.
kita gambaran rupa Allah kan? Iya. Iya. Bukan, kita fotokopinya. Jangan salah ya, bisa bedakan nggak? Gambaran rupa Allah itu Kristusnya. Tapi kita dicipta menurut Kristusnya. Ibarat ini buku, ini bukunya, ini Kristusnya. Tapi kita dicipta menurut buku ini. Berarti kita difotokopi. Paham nggak? Nah, jadi kita adalah fotokopinya Kristus. Jadi manusia itu fotokopi Kristus. Tapi kita adalah Kristus? Bukan. Kristus ya Kristus gitu. Gambar dan rupa Allah, gambar rupa Allah gitu. Ya. Tapi gambar rupa Allah itu difotokopi gitu. Kayak misalnya tadi fotonya Happy itu diperbanyak, difotokopi. Itulah manusia. Jadi manusia itu apa? Fotokopinya Kristus. Nah, makanya di sini dikatakan tanpa Kristus, ya, maka semua itu adalah sia-sia. Walaupun kita semua bisa menjalankan semua syariat agama. Kekristenan identik dengan Kristus. Khotbah di bukit identik dengan Kristus. Sehingga tidak bisa dilepaskan antara ajaran khotbah di bukit dan Kristus. Berbeda dengan agama lain, ya. Dia hanya perlu menjalankan semua syariat keagamaan. Oke? Nah, untuk ya menjalankan agama bagi umatnya seperti misalnya agama Buddha, Sang Buddha menemukan 8 jalan utama. Lalu mengajarkan umatnya untuk menjalani jalan tersebut untuk mencapai nirwana. Untuk selamat atau bebas dari penderitaan kelahiran kembali, maka umat Buddha wajib menjalankan syariat tersebut, terlepas dari Sang Buddha itu sendiri. Yang penting jalankan aturannya aja. Tanpa Sang Buddhanya nggak apa-apa. Nah, kita nggak bisa. Kita nggak bisa menjalankan semua praktek hukum Taurat dalam kitab suci. Tetapi tanpa Kristus nggak selamat. Ya gitu. Ya. Nah, karena tadi bahwa keselamatan itu adalah Kristus. Nah, di sini Sang Buddha hanya penemu jalan keselamatan, tetapi dia bukan jalan keselamatan sendiri. Begitu juga tokoh-tokoh agama lain seperti Lao Tse, Confucius, Muhammad, Krishna dan sebagainya. Ya, berbeda dengan Kristus. Dia bukan penemu keselamatan, tapi dia adalah keselamatan itu. Jadi kamu harus tempel kepada dia. Nah, baru kamu setelah selamat. Kamu harus ikut dia, partisipasi. Ya. Nah, untuk selamat, manusia harus menemukan pribadi Kristus sehingga agama atau syariat itu memang tidak bisa menyelamatkan. Termasuk agama Kristen sekalipun. Yang menyelamatkan itu adalah Kristus. Ya. Sebab itu menemukan Kristus dan mengenal Dia yang benar adalah hal paling utama dalam hidup manusia. Itulah teologi. Ya. Usaha manusia menemukan kebenaran dan kebenaran itu mampu memerdekakan kita. Jadi kamu belajar teologi itu pada ujungnya kamu mendapat keselamatan. Artinya kamu mendapatkan menemukan Kristus. Nah, itu. Kenapa kok Kristus? Karena saya adalah fotokopinya Kristus. Jadi, kamu diciptakan baik laki-laki maupun perempuan nanti harus kembali kepada Kristus. Ya, kalau ini fotokopi Kristus, nanti manusia itu kan tadi apa? Fotokopi. Berarti di sini fotokopinya ini gambar dan rupa-rupa. Ya. Cuma karena ada dosa, ini akhirnya jadi kabur. Karena hilang, kabur. Nah, sekarang harus dipulihkan. Kayak kamu misalnya punya foto yang lama, punya nggak? Punya foto yang lama, terus udah lama banget, mungkin udah puluhan tahun, akhirnya jadi kabur gitu. Ya, saya punya foto tuh saya nggak bawa ya di meja itu lama banget sudah. Akhirnya jadi bernoda. Nodaan itulah dosa tadi. Ya. Nah, sekarang waktu kita jaringan purifikasi tujuannya apa? Membersihkan noda itu. Supaya gambar itu kembali jadi bagus. Nah, di sini
Gambar dan rupa ini ada dosa, ada noda. Nah, ini perlu dicuci, dibersihkan. Itu namanya apa? Purifikasi. Sehingga nanti jadi apa? Gambar dan rupa yang asli lagi, yang semula lagi. Bukan gambar dan rupa yang lain lagi. Tapi jadi semula bagus. Nah, ini kira-kira yang akan kita kerjakan, ya. Jadi setiap praktek, misalnya saya suruh baca Alkitab, suruh baca doa, ya. Tujuannya semua ke sini. Kamu adalah fotokopinya Kristus. Coba ngomong semua. Saya adalah. Berarti saya adalah gambar dan rupanya Kristus. Saya dicipta menurut Kristus. Cuma masalahnya gambar dan rupa itu ternoda. Ya, dosa. Nah, berarti saya harus dipulih caranya dibuang nodanya, dibersihkan. Oke, supaya kembali lagi jadi gambar dan rupa yang asli lagi. Ya. Oke, nah ini kalian baca, ya. Saya mungkin belum akan memberikan apa? Ini jadi tugas baca, ya. Tugas baca. Ada 2 buku yang mesti pelan-pelan kalian baca, ya. Dibaca aja. Terus nanti memberikan semacam, ya, udah mulai dikerjakan ya, sampai berapa? Oke, itu dulu, coba itu dulu dikerjakan sambil kalian juga ini kan ada apa yang saya kasih tahu nih, ada, iya, ada doa harian itu dibaca supaya itu tadi kamu adalah fotokopinya Kristus, harus baca apa isi hatinya Kristus di situ. Ini apa? Untuk apa lagi ini? Praktisnya apa? Tadi membersihkan dosa, membersihkan itu noda itu. Ya kan? Supaya menjadi segambarnya. Apakah perlu doa ini? Ini juga ada videonya, kalian bisa dengar. Tapi ini pakai ini aja dulu yang bahasa Indonesia. Ya, kalau ada bukunya boleh dibaca. Ini doa harian. Ini nanti nilainya besar ya, 20%. Oke, tapi nanti ada tugas mingguan. Tugas mingguannya adalah ya, pembacaan esainya. Nah, nanti tugas akhirnya adalah ringkas buku ini sih, cuma 2 ini selesai. Gitu, ya. Jadi kalau yang sudah mulai kerjakan bagus, sudah dicicil. Oke. Nah, tapi tugas mingguannya adalah ini ya. Mulai aktif baca esai. Setiap hari satu ya. Misalnya ini nih. Nah, misalnya nih. Ini kan kalian baca ya. Nah, terus kamu ketik di Opres komentar. Iya. Enggak, jangan komentar di sini. Ini bisa sih beli komen itu kan. Nggak usah di sini. Tapi kamu kan bikin WordPress kamu diisi dengan Pemasangan. Iya, gitu. Nah, ya. Misalnya hari ini apa tadi? Sen Susana. Nanti saya share ya. Nah, kamu tulis di sini apa yang kamu baca di situ.
Hah? Kita ke komen. Enggak usah komen lagi. Di WordPress kamu masing-masing. Ya. Nah, misalnya ini. Saya kasih contoh ya. Misalnya ini ya. Kalian sudah banyak tugas belum? Ah? Oke, mulai hari ini saya belum bikin ya. Misalnya contoh ini ya. Ini adalah tadi yang saya katakan ini latihan apa? Baca kitab suci dan ini latihan jiwani ya. Baca kitab suci dan saint. Ya, doa bukan. Doanya tadi udah di situ ya. Nah, ini bagian dari ini latihan ini kitab suci dan Bapak Gereja. Ya. Ini bagian dari latihan jiwani. Ya. Ini seperti misalnya saya katakan nanti di sini nah ini ada semacam siklus gitu ya, atau nih kalau kita buka halaman Pak, ya, mau tanya Pak. Iya. Kita kan fotokopi kristal, Iya. tapi udah buram karena ada dosa. Nah, gimana caranya biar kita kembali ke gambar yang kritis yang diulang? Gimana tadi? Nah, kita kan fotokopi Kristus, tapi kita berburam karena dosa. Iya. Terus kita kan menginginkannya untuk kembali ke gambar. Iya. Perlu dibersihkan kan nodanya? Iya. Jawabannya yang pertama harus kembali kita. Kita selalu coba yang kemudian kita tidak berada Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, belajar masih kita bisa berubah hidup kita supaya dosa-dosa kita dihapuskan dari suci. Itulah. Ya. Maka tadi untuk membersihkan itu tadi adalah purification itu. Purification itu dengan langkah praktis dulu. Ini yang kalian kerjakan. Misalnya saya suruh baca buku doa, saya suruh baca Alkitab. Itu tadi untuk memurnikan itu tadi. Jadi untuk memurnikan dua latihan. Latihan jiwani, latihan badani. Latihan jiwani ya untuk roh kita seperti doa, ya, sehingga dari situ nanti ada pertobatan, dengan dikatakan ini, ya, simpelnya itu seperti ini ya, supaya kalian nggak bingung, ini tadi. Nah, ada pertobatan dan air mata. Ini yang pertama. Habis itu kamu mulai nih latihan. Jangan lagi mengulangi, tapi hidup benar. Tesis, ya. Terus kamu berjaga-jaga, doa. Oke, kamu bersinergi. Kamu baca kitab suci. Nah, itu untuk memurnikan tadi. Untuk menghilangkan noda tadi. Oke? Terus kamu latihan badani, menyalipkan daging, berbuat kasih. Nah, itu semua
adalah langkah-langkah kita ya supaya gambaran rupa itu jadi bersih. Nah, ibarat apa ya? Saya lupa pula bang, gambar foto yang kalian ada bawa nggak foto yang bernoda itu atau lukisan misalnya? Saya nggak di mana itu ya, ada lukisan yang sudah kotor, di lukisan, oke, tetap masih ada gambarnya. Gambarnya nggak hilang, cuma ya itu banyak debu, ya mungkin udah dicoret-coret orang, oke, atau mungkin catnya udah mulai pudar, ya kan? Pernah nggak lihat lukisan yang sudah pudar? Misalnya contoh ini, lihat. Ini ya. Ini contoh yang baik. Ini gambar foto kita. Nih, di kita ini fotokopinya Kristus. Cuma ya ini tadi sudah ada noda-noda, ada apa ya? Nanti kalian. Ini yang kita perlu dibersihkan. Tadi pertanyaannya, saya gimana Pak? Nah tadi ada pertobatannya, ada air matanya, ada doanya, kita membaca Alkitabnya. Itu namanya fase praktis tadi. Oke, makanya saya suruh kalian harus baca saint, harus baca kitab suci, harus doa. Ini tadi untuk membersihkan itu. Harus ada pertobatannya, harus melakukan kasih, ya. Nah, nanti askesis misalnya dengan puasa, itu semua latihan rohani, latihan jiwani. Supaya apa? Supaya ini makin nanti fotonya jadi bagus lagi, jadi semula lagi. Nah, itu namanya deifikasi. Jadi yang pertama, fotokopian Kristus ini fondasi, kita mesti ngerti. Ini pelajarannya banyak banget. Ya, siapa Kristus, Kristus adalah Allah, inkarnasi dan sebagainya, ini perlu dipelajari teologi. Untuk Matika 1, 2, 3, 4 sampai 5. Sampai 6 kalian nanti. Kita nggak pernah bosan sih ya. Terus purifikasi. Nah, purifikasinya itu ya bersih. Latihan tadi. Ya, makanya selain formasi harus ada latihan. Purifikasinya apa? Dari semula gambaran Kristus yang asli lagi, yang bagus lagi. Oke? Foto itu. Dan supaya kalian nggak bingung gitu. Oke. Nah, tadi kembali kepada tugas. Jadi saya pikir memang semester 1 harus banyak baca. Gitu. Ya. Kalau ditanya mau 1 atau 2 ya pasti pilihnya 1. Jadi saya nggak akan tanya, ya dua-duanya dibaca. Ya, yang inspirasi kalbu 6 memang itu itu banyak tentang cerita tentang kitab suci, tentang orang-orang kudus, tentang fondasi. Semua kalian harus pahami, ya. Fondasi itu apa, purifikasi itu apa. Jadi belajar teorinya dulu. Kayak kamu mau menjahit nih ya, kamu harus ngerti dulu ukurannya lah, senti dan segala macam, polanya gimana, pecah pola dan sebagainya, itu harus ngerti dulu. Baru nanti kamu bisa praktek. Nah, sama seperti ini, kamu mesti baca dulu, ya kan, bukunya. Nah, cuma nanti ini, misalnya nanti kan saya kasih 1 minggu, coba belajar baca ini, misalnya. Ya, contohnya nih, hari ini ya, tanggal 9 Agustus, Saint Isoi dari Mesir, ya kan? Nah, kamu belajar baca. Ingat, belajar baca itu berarti masuk langkah berapa? Purifikasi. Purifikasi itu pemurnian. Kayak kamu dituntun lagi kembali kepada Kristus. Berarti kamu harus bisa melihat Allah. Kayak kamu waktu trekking, kan kamu dituntun kan? Nah, yang tuntun ini kayak buku-buku ini. Yang nuntun kamu. Kitab suci nuntun kamu. Ya, doa itu nuntun kamu. Yang bimbing kamu. Nah, kamu baca, terus kamu tuliskan aja apa yang kamu pelajari di situ. Iya.
Gitu. Misalnya kamu tulis di sini, ini kan nih, kamu tulis. Jangan pakai dulu nih lelet. Nah, kamu tulis. Jika misalnya kamu sudah baca ini ya, selalu ada bacaan sen, ada bacaan sen itu kayak mewakili orang-orang kudus, Bapak Gereja, kemudian kitab suci. Ya kan? Kan tadi ini dua ya. Ada kitab suci, ada sen ya. Nih kan? Nah, ini kitab suci. Nah, kitab sucinya yang ini. Nih. Jadi kamu baca 1 Korintus 16, 4-12. Baca ini dulu, Matius 21, 28, 32. Baca dulu. Nah, terus di sini ada renungannya. Ini dari Bapak Gereja bernama Saint Theophan. Nah, di sini ya. Ini dari buku ini, Saint Theophan the Recluse. Saint Theophan Sang Pertapa. Nah, ini dia buat renungan tentang ini. Saya sudah terjemahkan, tinggal kalian baca. Lalu, ini. Waktu kamu baca, purifikasi apa yang kamu dapat? Noda apa yang mau dibersihkan dalam dirimu? Nah, ya udah kamu tuliskan di sini. Misalnya kamu tuliskan Saint Petsoy, misalnya ini ya tadi ya, Saint Petsoy dari Mesir. Nah, kamu kasih judulnya atau nanti kamu kasih judulnya belakangan. Kamu tulis Saint nih. Dari Mesir mengajarkan saya apa? Oh, ya. Misalnya saya apa noda yang harus dibersihkan? Saya males. Oke, ya kan? Itu kan noda. Misalnya saya tidak jujur. Oh, saya kurang bertekun. Saya apa? Nah, ini mengajarkan saya apa di sini? Nah, kamu ketik aja di sini. Mengajarkan saya untuk di sini kalau Petsoy itu kan seorang pertapa di padang gurun, dia sangat rajin berdoa kepada Allah. Nah, jadi misalnya kamu di sini ya, kamu udah baca di sini. Ini waktunya udah habis ya, sebenarnya saya ingin ajak kalian baca. Dan ini ya. Nah, ini ceritanya menarik gitu. Ya. Nah, di sini dia ini ya. Dan ini. Yang pertama lahir di desa Sansa, Mesir pada awal abad keempat dan ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Dia dibesarkan dalam semangat kesalahan Kristen, dia berkobar-kobar dengan keinginan untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah. Satu malam, ibu dari calon biarawan itu melihat seorang malaikat dalam mimpi yang memberitahunya bahwa Allah menginginkan salah satu putranya untuk melayaninya. Wanita itu memiliki 7 orang anak laki-laki, jadi dia menyuruh malaikat untuk memilih yang mana dia inginkan. Nah, malaikat itu akhirnya tunjuk si Petsoy, si anak bungsu. Lalu wanita itu memprotes bahwa Petsoy terlalu lemah dan meminta malaikat untuk memilih putranya yang lain. Gitu. Tapi malaikat menjawab kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan. Ya, siapa di sini anak bungsu? Oke, nah kamu dipilih Allah untuk jadi hamba Tuhan. Ya, kayak cerita Petsoy ini, dipilih malaikat, kamu jadi biarawan. Nah, ketika Petsoy beranjak dewasa, ia mengasingkan diri ke padang gurun. Pada awalnya, ia menetap di dekat Gua Aba Yohanes dari Mesir, yang kemudian memberkatinya untuk pergi ke Gurun Nitria. Di sana, Santo Petsoy tinggal di sebuah gereja yang berjarak 15 kilo dari sel Makarius Agung. Segera ketenarannya menyebar di antara mereka yang sangat menginginkan keselamatan. Orang-orang mulai berdatangan ke Petsoy dari berbagai tempat, ingin diajar olehnya. Di antaranya adalah Efraim dari Syria, yang menurut tradisi dari tongkatnya tumbuh pohon asam dan masih tumbuh di biara. Namun beberapa peneliti menyangka bahwa Saint Petsoy dan Efraim dari Syria pernah bertemu. Oke. Ketika sudah memiliki banyak murid dari biara dan biara, Saint Petsoy mengasingkan diri ke tempat yang sepi, di mana sekarang terdapat sebuah biara dengan namanya. Nah, kenapa kok orang-orang dulu itu suka
cari kesepian, keheningan gitu. Nah, karena salah satunya dia bisa melihat dirinya dengan jelas. Sama seperti ya, kamu kan misalnya air minum nih atau air ya. Kamu kalau kocok-kocok air itu, kamu lihat mukamu di situ bisa nggak? Ya. Tapi kalau air itu tenang, terus kamu bercermin di air itu bisa nggak? Bisa. Gitu. Atau ada nih kaca ya. Tapi kaca ini banyak noda nih. Atau cermin lah ya kan, banyak noda. Kamu bisa lihat diri, Bisa. iya, baru bisa lihat diri. Nah, ini yang tidak terjaga. Jadi waktu kamu baca ini, itu kamu kayak membersihkan cermin. Oke. Atau air itu mesti tenang supaya kamu bisa lihat wajahmu. Nah, itu ya. Jadi saya mengasingkan diri ke tempat yang sepi supaya dia bisa melihat dirinya. Ya, akhirnya dia ditemukan layak untuk melihat Kristus beberapa kali dalam hidupnya. Sampai saya bertemu dengan seorang musafir yang datang biara membasuh kaki mereka. Itu ketika di kaki seorang asing ia melihat beberapa luka yang disebabkan oleh paku. Saya rasa saya mengenal kamu, kata Petsoy. Lalu pengembara itu menghilang dan kemudian seorang malaikat menyatakan kepada Petsoy bahwa itu adalah Kristus. Ya, sebagai rasa syukur atas belas kasihnya, Petsoy meminum air yang membasuh kaki juru selamat. Petsoy juga disebut sebagai kekasih Kristus. Suatu hari, murid-muridnya mulai bertanya kepadanya, apakah mereka dapat bertemu dengan Kristus juga? Dia berdoa dan sebuah suara dari atas memanggil mereka untuk mendaki gunung bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lumpuh tua yang ketika mengetahui tujuan mereka, ia meminta untuk ikut bersama mereka. Para murid menolak untuk membawa orang tua itu. Dan Petsoy berada di belakang mereka, jadi orang tua itu mengajukan permintaan yang sama kepadanya. Orang yang terhama itu merasa kasihan pada orang cacat itu dan menggendongnya di pundaknya. Tak lama kemudian, Petsoy kelelahan dan tertinggal jauh di belakang para murid. Kamu tahu, katanya kepada orang lumpuh itu, kamu semakin lama, semakin berat. Saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Tiba-tiba ia melihat bahwa kaki orang tua itu memiliki bekas paku. Petsoy berkata, saya rasa saya pernah mencuci kaki kamu sebelumnya. Orang lumpuh itu menghilang, dan ketika Petsoy akhirnya sampai di puncak, dia menemukan murid-muridnya di sana. Dari mana saja kalian? Di mana Kristus? Tanya mereka. Dia menjawab, tidak perlu mencari dia di gunung, tetapi di dalam diri seseorang. Gitu. Ini ceritanya ngerti ya. Jadi bertemu dengan Kristus Yesus. Dan Petsoy istirahat tahun waktu ketika ia sedang berdoa. Peninggalannya tidak rusak dan beristirahat. Nah, dari cerita ini, kamu belajar apa? Kamu tuliskan di sini. Oke. Petsoy mesti mengajarkan saya, Pak. Misalnya nih, mengajarkan saya untuk apa? Rindu misalnya. Melihat Kristus. Misalnya selama ini kan ya kita jadi Kristen ya Kristen aja gitu karena lahir. Ada nggak kerinduan kamu untuk melihat Kristus? Nah, kamu tuliskan di sini. Oke, saya rindu untuk melihat Kristus. Bagaimana ya caranya? Nah, hidup suci, hidup kudus. Kamu tuliskan di situ. Oke? Nah, terus nanti kan di bawahnya ini ada renungan. Oke, nah dari situ kamu belajar apa? Sama. Oke, renungan ini mengajarkan saya untuk bersabar, bertekun misalnya. Ya, mungkin selama ini apa noda kita yang membekas, membenci, misalnya selama ini saya nggak bisa mengampuni orang, atau saya ada luka dengan seseorang. Nah, ternyata baca ini, oh iya kita harus belajar mengampuni. Nah, kamu tuliskan di situ. Ya, ingat tadi kayak cermin atau kayak foto tadi yang banyak noda. Nah, sekarang kamu mulai bersih. Bersihin noda kamu gitu, bukan orang lain. Nah, itu yang kamu kumpulkan. Ya. Nah, terus kan ini kan ada linknya nih. Kamu publish kan? Nanti kan kamu publish. Kamu publish, udah pernah publish belum? Ini kan ada tulisan publish di sini. Ya kan? Nah, nanti kamu publish, ini kan ada linknya. Linknya kamu copy, terus kamu nanti
taruh di classwork ini. Ada tugas kan? Nah, misalnya ini, kamu kumpulin di sini, nanti ada untuk share linknya. Ini nggak bisa karena saya ini ya, harus salah satu dari kalian ya. Nah, kamu tinggal share linknya. Ini kan masih 0 ya. Nah, nanti kalian tinggal bisa tambahkan linknya di situ. Ya, nanti kalau masih bingung tanya kakak tingkat. Nah, misalnya ini. Nanti saya kasih ini ya. Misalnya assignment ini ya. Tugas mingguan 1. Oke. Baca sin mulai hari ini tanggal berapa? 11 sampai tanggal 1 minggu berarti 18. Kalian kumpulnya di tanggal 18 ya. Bacaan saya mulai hari ini tanggal 11 sampai 23. Nah, saya bikin nih, saya assign. Nah, nanti kalian kumpulnya di tugas mingguan 1 ini. Harusnya kayak Eka apa udah ngerti ya. Nah, di sini nanti kumpulnya di sini. Iya, linknya paling nanti nggak usah sampai 7 link gitu. 1 aja. Nanti kalian beli judul apa? Di sini. Iya. Apa ya? Tugas mingguan 1. Atau kasih judul yang keren lah. Karena kalian mau dipublish ya. Nah, misalnya apa? Pengobatan atau apa gitu. Oke? Nah, terus ini misalnya yang hari ini tanggal berapa? Tanggal 17. Misalnya saya pesoi. Dah. Terus tanggal 18. 12 Agustus. Dan apa lagi? Kalian tuliskan lagi. Ini. Nah, jadi 1 link aja. Tapi kan beda-beda pengirimannya, Pak. Hah? Pengirimannya beda-beda. Masa disatukan cuma di satu? Ya nanti 1 link ini aja. Kamu copy. Ini kan tugas mingguan 1 kan? 1 link ini. Kamu jangan publish dulu. Atau kamu ketik di Word dulu. Nanti kamu tinggal pindahin ke WordPress. Oh. Gitu loh. Paham nggak? Nah, kamu ketik di Word dulu. Oh, udah 1 minggu ini kamu tinggal pindahin ke sini. Send pesoi. Lalu minggu kedua send apa lagi? Send Susana. Besoknya lagi send apa lagi? Tapi kan refleksi kamu aja. Saya tahu kamu baca gitu. Ya kan? Nah, berarti kan isinya 7 kan? Nah, kamu tulis saja nanti judulnya misalnya apa nih? Tentang apa nih? Terserah kalian. Nah, baru nanti kamu copy linknya, kumpulkan di tugas mingguan 1. Jadi 1 WordPress saja yang isinya 7 sen itu. Oke? Nah, tapi linknya WordPress-nya 1. Nanti WordPress kalian akan makin bertambah. 1 minggu 1 WordPress. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti ringkasannya juga sama. Ringkasan bukunya nanti kalian kerjakan di Word dulu, nanti pindahkan ke WordPress. Publish di WordPress. Oke. Nanti ke depan semua catatan kuliah kalian taruh di WordPress. Sehingga nggak hilang. Kayak saya ini udah ribuan ya. Sini. Isinya udah ribuan ini. Hilang, flash saya hilang, laptop saya rusak, misalnya nggak apa-apa, masih ada di sini semua di WordPress. Oke, kamu catat di situ. Bukumu hilang, udah hilang kan? Tapi di WordPress masih ada. Ya, nah nanti buku, misalnya ringkasanmu nggak apa-apa di Word dulu. Nanti kalau udah selesai, tinggal pindahin ke WordPress, kamu tinggal kumpulin linknya aja. Iya, jadi nggak perlu di print banyak-banyak. Di sini paperless, nggak perlu beli kertas. Kalau zaman saya dulu printnya banyak banget ya kan. Nah sekarang semua pakai link, gitu, pakai internet. Ya, oke. Jadi pelan-pelan, tolong itu dibaca buku itu sambil nanti tiap minggu saya akan jelasin buku itu supaya lebih ngerti. Ya, oke, dibaca aja, tekun.
Kamu ringkas semampunya, pelan-pelan. Nah, nanti itu sebagai tugas akhir. Jadi nggak ada ujian. Ujiannya ya baca buku itu mulai dari sekarang sampai nanti bulan 12. Ya, ya sama yang kalbu 6 itu. 2 buku. Karena untuk 4 bulan. Bulan 8, 9, 10, 11, 12. 5 bulan bahkan. Masa 2 buku nggak selesai? Ya kan? Ya, atau lebih kurang 4 bulan. Jadi 1 buku 2 bulan. Ini kan baru bulan 8. Target bulan 9 1 buku. Nanti masuk bulan 10 8, 9, 10 1 buku formasi. Nah, nanti bulan 10, bulan 12 1 buku lagi. Ya. Nah, itu untuk baca buku pengganti ujiannya. Tapi untuk tugas hariannya ya itu tadi. Verification itu. Baca Sain sama baca Alkitab. Oke, itu latihannya. Ya, tambah satu lagi baca buku doa kalau sebelum tidur itu ya, itu dibaca. Nah, nanti kasih laporan, saya sudah baca. Ya, atau bisa nggak ikuti sesuai harinya itu? Hah? Ayo, saya hari ini Jumat, berarti baca Akatis. Akatis, hari apa itu? Di halaman berapa itu Akatis? 24. Nah, nanti minggu depan kita akan coba bahas buku itu supaya kalian paham juga ya. Oh, di buku doa itu, Pak. Ya. Oke, minggu depan kita akan bahas itu juga. Oke? Oke, sampai di sini dulu. Kita selesai. Karena saya harus pergi nih. Kita stop dulu ya.